Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 Desember 2021. Belajar taat dan tulus dari Yusuf. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 8 dan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menampilkan sosok tokoh yang sangat penting di dalam kelahiran Yesus, yaitu dia adalah Yusuf si tukang kayu, tunangannya Maria. Saat itu saudara-saudara, Yusuf mendapat kabar bahwa tunangannya Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 18. Tentulah ini membuat Yusuf gelisah dan berkecamuk di dalam batinnya, saudara. Pria mana yang mau menerima kalau tunangannya hamil sebelum menikah? Apalagi itu bukan atas perbuatannya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 20. Nah, saudara-saudara terkasih, bagaimana reaksi Yusuf setelah didatangi dalam mimpi oleh malaikat untuk menjelaskan akan kehamilan Maria? Setelah Yusuf, bapaknya Yesus suami Maria, mendapat tugas berat dari malaikat Tuhan, ia segera bangkit melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Yusuf berbuat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, saudara. Injil hari ini mengajak kita semua belajar dari Santo Yusuf, bapaknya Yesus, yakni seorang yang benar, yang takut akan Allah. Ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24. Santo Yusuf adalah seorang yang dipenuhi semangat dan cinta kasih kepada Allah, dengan suatu hasrat mendalam, saudara-saudara, untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak lagi mementingkan dirinya yang egois, saudara, tetapi dia mengutamakan kepentingan Allah. Nah, apakah kita juga memiliki sikap seperti Santo Yusuf ini, saudara, yang mau dengan berani mau melakukan perintah Tuhan tanpa banyak alasan? Bagaimana respon kita, saudara-saudara, saat mendapat tugas perutusan, baik sebagai MC, sebagai WR, pemimpin KOR, sebagai ketua lingkungan, ketua stasi, atau saat kita mendapat perutusan pelayanan ke daerah-daerah? Bagaimana respon kita, saudara? Banyak dari kita dengan berbagai seribu alasan untuk menolaknya. Sibuklah, merasa tidak mungkin dapat melakukannya, saya tidak mampu, tidak punya waktu, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyaknya alasan, saudara. Apakah Yusuf saat itu mampu saat menerima perintah malaikat itu, saudara? Secara jujur, Yusuf tidak mampu. Makanya dia mempertimbangkan. Tetapi dia, saudara-saudara, Yusuf dimampukan oleh Roh Kudus karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Kalau kita mau tulus dengan penuh kerendahan hati,
seperti Santo Yusuf, saudara-saudara, maka kita pun dimampukan, saudara. Hari ini kita semua, saudara-saudara, diajak untuk merenungkan melalui Injil Matius hari ini. Renungan yang sangat indah bagi kita. Kita semua mau belajar dari ketulusan dan kerendahan hati dari Santo Yusuf, istri Maria yang mau mengambil tugas berat yang diberikan Allah. Mari saudara-saudara terkasih, agar kita dimampukan, kita mintalah selalu urapan baru setiap hari dari hari ke hari. Minta urapan Roh Kudus agar kita dimampukan, saudara-saudara. Kita mau belajar akan ketulusan dan kerendahan hati dari Santo Yusuf, tunangan Maria dan bapaknya, Yesus Kristus. Yesus Tuhan kami, ajar kami agar dapat selalu taat dan tulus dengan penuh kerendahan hati di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, agar kami mampu, ya Tuhan Yesus, untuk melaksanakan tugas yang dipercayai Tuhan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!